Tujuan pelatihan, pentingnya kesadaran akan keamanan informasi perusahaan, adalah agar semua karyawan menyadari adanya kebijakan terkait hal tersebut, serta mematuhinya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini akan membantu kita dalam menghadapi masalah-masalah yang dapat muncul, serta untuk memenuhi persyaratan program pelatihan kepatuhan. Kita bisa saja memiliki sistem pengendalian paling canggih di dunia, namun ketika kita gagal mematuhi kebijakan dan praktek keamanan perusahaan, maka seluruh sistem keamanan akan runtuh seluruhnya. Jadi pertama-tama, apa risiko dari semua ini? Apakah memang sungguh-sungguh penting? Ya, sangat penting, karena ada risiko finansial di sana. Perusahaan Anda akan didenda jika terbukti tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal ini. Perusahaan juga akan menghadapi risiko hukum jika ada karyawan yang melanggar, baik secara sadar maupun karena kelalaian. Dan yang paling penting adalah, di sana ada potensi risiko hancurnya reputasi perusahaan. Kita semua pernah menyaksikan banyaknya perusahaan besar yang mendapatkan pemberitaan luas akibat kebocoran atau pencurian data perusahaan, dan tentu Anda tidak ingin hal ini terjadi. Ada beberapa alasan yang secara teknologis menyebabkan terjadinya kebocoran atau pencurian data, misalnya akibat virus ataupun malware. Namun, banyak pencurian data terjadi karena faktor kesalahan manusia dan faktor kecerobohan, misalnya, dokumen rahasia dan sensitif dibiarkan di tempat terbuka. Komputer ditinggalkan dalam kondisi aktif tanpa proteksi password. Informasi sensitif dikirim melalui email tanpa dilindungi dengan password. Penyebab kebocoran dan pencurian data lainnya adalah rekayasa sosial. Teknik yang dilakukan terbilang sederhana, misalnya dengan menelepon kantor pusat, dan penelepon mengaku dari kantor cabang, lalu meminta informasi yang terproteksi. Mari sekarang kita membahas beberapa langkah spesifik yang dapat dilakukan. Pertama, perbaharui perangkat lunak antivirus dan anti-malware. Kedua, jangan install perangkat lunak yang tidak diperbolehkan perusahaan. Ketiga, jaga agar sistem operasi komputer Anda adalah yang paling mutakhir dengan selalu melakukan pembaharuan jika mendapatkan notifikasi. Keempat, lock off atau kunci layar komputer Anda ketika tidak digunakan, dan pastikan Anda menggunakan password yang diperbaharui secara berkala. Aktifkan password jika menggunakan screensaver. Kelima, simpan dokumen-dokumen penting yang mengandung informasi sensitif pada tempat yang aman dan terkunci. Keenam, buat kebijakan meja kerja dalam keadaan bersih dan rapi pada waktu ditinggalkan. Ketujuh, jangan pernah menuliskan password atau kata sandi Anda dimanapun. Password atau kata kunci yang dituliskan pada selembar kertas kecil lalu ditempel pada monitor komputer Anda adalah sama artinya Anda tidak memiliki password. Dan kedelapan, jangan pernah membuka lampiran email dari pengirim yang tidak Anda kenal. Kunci dari semua ini adalah dengan membuat praktek keamanan sebagai kebiasaan, dan proaktif melaporkan hal-hal yang mencurigakan, maupun adanya masalah atau risiko keamanan potensial, ke pejabat keamanan atau yang berwenang di perusahaan Anda. Buatlah agar praktek keamanan menjadi sebuah kebiasaan yang dapat melindungi semua data dan informasi, sumber daya, maupun reputasi perusahaan. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa.